Selamat datang kembali di mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas TCP/IP dan encapsulation. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang TCP/IP. TCP/IP sendiri itu merupakan perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan dipergunakan dalam komunikasi data dalam sebuah lokal area network maupun internet. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP singkatan dari Internet Protocol. TCP/IP menjadi satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. TCP/IP sendiri mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, protokol standar yang terbuka, di mana gratis dan dikembangkan terpisah dari perangkat keras. Karena itu, protokol ini banyak digunakan oleh vendor perangkat keras, sehingga TCP/IP merupakan pemersatu perangkat keras komputer dalam berbagai macam merek. TCP/IP berdiri sendiri. Dia tidak terikat oleh perangkat keras jaringan manapun. Sifat ini memungkinkan TCP/IP bergabung dengan banyak jaringan komputer. TCP/IP bisa beroperasi melalui sebuah internet, melalui sebuah saluran dial-up, dan secara virtual melalui berbagai media fisik transmisi data. TCP/IP sering dijadikan alamat umum, sehingga tiap perangkat yang memakai TCP/IP memiliki sebuah alamat unik dalam sebuah jaringan komputer lokal atau dalam jaringan komputer global seperti internet. IP sendiri memiliki formatnya dalam penulisan, di mana sebuah alamat IP berisi satu bagian network dan satu bagian sebagai host. Tetapi formatnya tidak bisa sama dengan IP yang lainnya. Jadi setiap alamat IP itu pasti berbeda atau identik. Sejumlah bit alamat dipakai di sini untuk mengidentifikasi network dan angka dipakai untuk mengidentifikasi host. Dan beragam kelas alamat IP. IP sendiri terbagi menjadi dalam dua versi. Yang pertama IP versi 4 dan yang kedua IP versi 6. Sebuah IP address versi 4 atau IP4 terbentuk dari 32 bit binary bits. Dari 32 binary bit tersebut terbagi lagi menjadi 4 oktet. Satu oktet berisi 8 bits. IP sendiri memiliki dua jenis, ada IP public, ada IP private. IP public merupakan IP address yang dapat diakses dari jaringan internet. IP public juga dikenal sebagai globally routable unicast IP address. Ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet juga. Nah, untuk IP private sendiri merupakan IP address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal. IP private tidak boleh ada di jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Pada implementasi di jaringan real, biasanya IP private digunakan di jaringan lokal, kemudian ditambahkan ke sebuah router yang menjembatani jaringan lokal yang menggunakan IP private dengan jaringan publik yang menggunakan IP publik. Nah, IP sendiri di sini memiliki beberapa kelas. Kelas IP mulanya desain dibagi ke dalam beberapa kelas. Kelas IP dibedakan berdasarkan jumlah bits network ID. Masing-masing kelas memiliki jumlah network yang berbeda dan jumlah host di tiap network yang berbeda pula. Pembagian IP address berdasarkan kelas ini sudah mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem CIDR. Akan tetapi, ada baiknya kita minimal mengetahuilah kelas-kelas IP
yang digunakan saat ini. Nah, pertama ada kelas A. IP kelas A, jika bit pertama pada sebuah alamat IP adalah angka 0, ini menunjukkan bahwa dia network kelas A. 7 bit berikutnya menentukan identitas dari network, dan 24 bit terakhir menentukan identitas dari host. Ada 128 buah network kelas, tapi dalam setiap kelas bisa terdapat jutaan host. Next, kita membahas IP kelas B. Nah, untuk IP kelas B di sini, bit pertama dari dua angka alamat IP adalah 10. Ini menunjukkan alamat IP network kelas B. Angka bit pertama kelas, kemudian 14 bit berikutnya menunjukkan identitas alamat network, dan 10 bit berikutnya untuk host. Nah, kalau di sini untuk IP kelas B ada ribuan angka network kelas B, dan setiap kelas dapat berisi ribuan host. Ini dapat dilihat pada gambar. Berikutnya IP kelas C, digunakan untuk jaringan berskala kecil, di mana 3 bit pertama bernilai biner 110, kemudian 21 bit selanjutnya merupakan network identifier, dan 8 bit sisanya merupakan representasi dari host identifier atau identifikasi host. Dengan begitu, IP address kelas C memiliki hanya 254 host untuk setiap jaringan atau networknya. Next, kita lanjut IP kelas D. Merupakan alokasi IP address yang disediakan hanya untuk alamat IP multicast. Jadi sebenarnya IP yang digunakan untuk di jaringan adalah IP kelas A, B, dan C. Sedangkan untuk kelas D dan E itu tidak digunakan karena yang satu merupakan IP multicast, dan IP kelas E sendiri merupakan IP eksperimental atau percobaan, dan dicadangkan digunakan untuk masa depan. Nah, berikutnya ada subnet mask. Subnet merupakan nilai yang dibentuk dari angka biner 32 bit. Fungsi dari subnet mask ini adalah membedakan network ID dan host ID. Selain membedakan identifier, subnet mask juga digunakan untuk menentukan letak suatu host. Apakah di jaringan yang sama dalam satu segmen atau sudah berbeda segmen jaringan. Berikutnya ada network address atau yang bisa kita kenal dengan alamat jaringan. Nah, network address ini terdiri dari host address, di mana IP address pada host address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling interkoneksi atau saling berhubungan. Host IP ini sifatnya unik. Dalam artian dalam sebuah jaringan tidak boleh ada host yang memiliki IP yang sama. Akibatnya jika satu host, katakanlah satu PC sama dengan PC lain alamat IP-nya, bisa jadi tabrakan data atau terjadi error. Gampangnya begitu. Next, ada network address. IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network atau alamat sebuah jaringan, di mana semua host dalam satu jaringan memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Yang ketiga ada broadcast address. Jenis IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu jaringan atau satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Selanjutnya kita akan membahas tentang encapsulation. Proses encapsulation adalah sebuah proses pemecahan suatu pesan ke dalam paket-paket segmen. Penambahan kontrol dan informasi lainnya, kemudian pesan tersebut dikirim atau ditransmisikan melalui media transmisi. Nah,
Encapsulation sendiri memiliki 5 tahapan. Yang pertama, layer yang terdapat dalam bagian atas akan menyiapkan data atau pesan yang dikirim melalui jaringan. Yang kedua, layer transport akan bertugas untuk memecah data ke dalam potongan-potongan kecil yang disebut segmen, menambah informasi, urutan, dan juga informasi kontrol. Berikutnya ada layer network yang bertugas untuk mengkonversikan segmen ke dalam paket-paket, menambahkan logika jaringan, dan menambahkan alamat piranti atau address piranti. Berikutnya, layer data link akan bertugas mengkonversikan paket ke dalam frame, menambahkan informasi address fisik dari perangkat keras, dan yang terakhir ada physical layer, membuat konversi frame ke dalam bit-bit dan ditransmisikan melalui media transmisi. Untuk ini, encapsulation sepertinya sudah kita bahas di pertemuan kedua, di mana sama fungsinya hampir sama seperti OSI layer. Jika kalian masih belum paham, bisa dibaca lagi di video dan materi pertemuan 2. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.